Ada seputar gonjang-ganjing isu Sri Mulyani yang resign, pemirsa. Ya, Erlangga buka suara terkait Menko yang mundur. Erlangga Hartarto juga buka suara terkait mundurnya beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah Sri Mulyani Indrawati. Erlangga memastikan bahwa isu itu tidak benar. Kabinet hingga saat ini masih berjalan seperti biasa, fokus dalam menyelesaikan program yang sudah direncanakan sejak tahun sebelumnya. Diketahui isu mundurnya Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan bersama nama-nama lain semakin menguat. Terutama pasca Mahfud MD mengumumkan mundur dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam pekan lalu. Rumor berhembus niat mundur Sri Mulyani CS dihalangi oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri demi menjaga pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga akhir pemerintahan. Itu ada bocor dari Pak Hasto soal pembicaraannya, itu ada soal mundur nggak ya? Nggak ada, saya rasa. Kalau sejauh Tapi ini saya nggak tahu bocor, tapi saya yakin nggak. Karena Bu Sri Mulyani kawan saya. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni terkait PKS yang buka suara soal sikap Ahok. Ya pemirsa, terkait dengan apa yang dikabarkan oleh politisi PKS Mardhani Alisera mengenai sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mundur dari Pertamina untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Bukan hanya itu, Mardhani juga mengungkapkan soal peluang koalisi Anies Ganjar di putaran kedua Pilpres 2024. Pertama, soal langkah Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina untuk mendukung Ganjar Mahfud. Menurut Mardhani, sikap Ahok harus dihargai dan cukup tegas dalam menentukan langkah politiknya. Mengutip detik.com, Mardhani berkelakar langkah Ahok harusnya diikuti oleh Presiden Joko Widodo apabila berpihak pada salah satu paslon. Kemudian soal peluang koalisi Anies Ganjar, PKS tetap membuka diri. Ia menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan pihak manapun. Dan kini kita beralih ke informasi mancanegara. China all in dukung Rusia. China kembali menegaskan dukungannya terhadap Rusia dalam perang di Ukraina. Hal itu terungkap saat Menteri Pertahanan Cina Dong Jun memberikan dukungan penuhnya melalui panggilan video dengan rekannya dari Rusia Sergei Shoigu. Keduanya membahas peningkatan kerjasama dan koordinasi militer seiring berlanjutnya perang Rusia-Ukraina. Ketegangan seputar krisis Ukraina telah menguji ketahanan kemitraan China-Rusia dengan Beijing yang mendukung rencana Kremlin secara ekonomi dibandingkan secara terbuka di tengah tekanan dunia internasional. Pemerintah Rusia merilis video pesan Dong Jun kepada Shoigu di mana pemerintah Rusia mengatakan China akan mendukung Rusia dalam masalah Ukraina meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat dan Eropa. Ya, dan selanjutnya kita ke kabar duka di mana Raja Charles ini mengidap kanker. Pemirsa, Raja Charles juga telah didiagnosis menderita kanker. Istana Buckingham Inggris mengumumkan Raja Charles sedang menerima perawatan sehingga tidak bisa menjalankan tugas publik dalam waktu dekat. Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai jenis kanker apa yang diderita Raja Charles, namun Istana Buckingham memastikan bukan kanker prostat. Istana Buckingham juga mengatakan Raja tetap bersikap positif terhadap perlakuannya. Raja Charles memulai perawatan rawat jalan secara rutin pada Senin kemarin. Meskipun terpaksa menunda pertemuan publik, Raja Charles tetap akan melanjutkan peran konstitusionalnya sebagai kepala negara, termasuk urusan administrasi, kotak merah, dan pertemuan pribadi.